Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya, ketika hambanya itu Allah jadikan untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya, bukan nikmat dunia. Sebab nikmat dunia itu sementara, sesaat, semuanya akan ditinggalkan. Jika seorang hamba yang mendapatkan nikmat dunia sebanyak apapun tapi tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah kesengsaraan. Itu adalah sebenarnya kerugian, penyesalan. Karena nikmat dunia sifatnya sementara. Hamba yang tidak taat kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, maka menyesalnya selama-lamanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, jangan kamu tertipu dengan kemajuan-kemajuan orang-orang kafir di negeri-negeri. Mereka menguasai dunia, mereka memiliki segalanya dan lain sebagainya. Jangan kamu tertipu, mata'un qalil, kata Allah, itu semuanya adalah kenikmatan yang sedikit. Walaupun memiliki dunia seluruhnya, itu adalah kenikmatan yang sedikit, kata Allah. Tsumma ma'wahum jahannam, lalu kembalinya tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat selama-lamanya. Na'udzubillah min dalik. Hamba yang sebenarnya yang mendapatkan kenikmatan dari Allah adalah hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang beribadah kepada Allah, memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah, memperbanyak salawatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu agama. Jika kita melihat orang yang seperti ini, maka itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Hasud di sini maknanya adalah para ulama menjelaskan ghibtah. Apa itu ghibtah? Ingin. Jadi ingin seperti orang lain, ya, lain dengan hasud yang sebenarnya. Kalau hasud yang sebenarnya ingin agar nikmat dari orang lain itu hilang, agar orang itu hilang nikmatnya, itu hasud yang sebenarnya. Ini dilarang secara mutlak. Tapi hasud yang di sini yang dimaksud oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar ingin seperti orang lain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh punya sifat ingin seperti orang lain, tidak boleh hasud kecuali hanya kepada dua orang ini. Boleh punya rasa ingin seperti dua orang ini. Selain itu tidak dianjurkan, istilahnya tidak terpuji. Kalau dua orang ini kita ingin seperti dua orang ini, baru terpuji. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fa'anfaqahu lailan wa naharan. Yang pertama adalah kita melihat ada orang yang diberi nikmat harta oleh Allah. Kita melihat ada orang yang diberi nikmat harta oleh Allah, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar ingin jadi orang kaya saja seperti orang itu, bukan. Fa'anfaqahu, tapi orang itu menafkahkan hartanya siang dan malam. Maknanya hartanya itu digunakan untuk banyak sedekah, memberi nafkah. Hartanya itu digunakan untuk mencari nikmat akhirat. Hartanya itu digunakan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat orang yang seperti ini, boleh kita hasud dengan orang ini, maknanya pengen seperti orang itu. Bukan berarti ingin agar orang itu hilang nikmatnya, bukan, haram itu. Jadi boleh, ya. Tidak hanya sekedar ingin seperti orang kaya saja, ini tidak terpuji, nggak dianjurin. Tapi kalau melihat orang yang dermawan, kaya, yang dermawan, selalu menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk Allah, untuk sedekah, untuk membantu, itu dianjurkan kita ini hasud kepada orang ini, ingin menjadi seperti orang itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah warajulun atahullahu ilman fa'allamahu lailan wa naharan. Yang kedua adalah kita melihat ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi ilmu agama, orang itu mengajarkannya siang dan malam. Melihat orang alim yang selalu mengajarkan ilmu agamanya kepada orang lain, kita ingin seperti orang itu baru dianjurkan. Hasud dengan orang ini, hitoh, pengen seperti orang ini, itu baru dianjurkan. Jadi hasud nggak boleh kecuali hanya kepada dua orang ini, ya. Selain itu tidak dianjurkan, ya. Orang yang kaya tapi nggak dermawan, nggak dianjurkan kita ingin seperti orang itu. Atau orang yang berkuasa, orang punya jabatan, nggak dianjurkan kita ingin seperti orang itu, nggak dianjurkan, ya. Bahkan diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un minad dunya illa gatuqa. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa tidak ada apapun yang membuat takjub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apapun dari dunia ini yang membuat kagum Nabi kita Nabi Muhammad. Orang bisa ini, orang bisa itu, orang kaya, orang jabatan, orang berkuasa, nggak ada yang membuat kagum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini kecuali hanya satu orang. Hanya satu orang yang membuat kagum Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Dzatuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad kalau melihat orang yang bertakwa, itu yang membuat kagum Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hanya kagum kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selain itu nggak kagum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini adalah kenikmatan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, bersalawat, hadir majlis yang mana dijanjikan pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya adalah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah awal daripada bab tentang sholat, yaitu yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat dan juga tentang masalah wanita, ya, yang dalam keadaan haid lalu hilang haidnya, halangannya atau muncul datang haidnya. Ini sudah kita kaji apa saja yang harus diqadha sholatnya itu dan apa saja yang tidak harus diqadha, ya. Ini yang wajib untuk kita kaji, kita ajarkan kepada keluarga kita agar jangan sampai meninggalkan sholat. Lalu yang berikutnya, qalan musannif radhiyallahu taala anhu, faslun yajibu ala wali sabi wa sabiyati al mumayyizaini ay ya'murahuma bis salati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinina. Wajib, ya, wajib bagi wali anak kecil, walinya anak kecil, baik anak kecilnya itu laki-laki maupun wanita. Walinya siapa? Kalau ada ayah kandung, ya ayah kandung atau ibu kandungnya. Kalau tidak ada, maka orang tua asuhnya, atau kalau seandainya dititipkan ke pondok misalnya, ya gurunya. Istilahnya wali itu yang bertanggung jawab atas seorang anak. Wajib bagi seorang wali anak, ya, yang bertanggung jawab itu untuk memerintahkan anaknya sholat. Wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat, itu hukumnya wajib. Dan mengajarkan kepada anaknya itu hukum-hukum daripada sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu hukumnya wajib setelah memasuki umur 7 tahun. Jadi kalau anak sudah masuk umur 7 tahun, wajib bagi orang tua atau wali anak itu memerintahkan dan mengajarkan anaknya untuk sholat. Wajib. Kalau enggak memerintahkan, orang tuanya berdosa, walinya berdosa. Walaupun anaknya itu enggak sholat, meninggalkan sholat, istilahnya enggak dosa karena belum balik, tapi orang tuanya yang berdosa meninggalkan perintah, ya, yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muru auladakum bisolati fi sab'i, perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun, ya. Ini wajib hukumnya. Kalau orang tua tidak memerintahkan, hukumnya berdosa. Wadribuhum fil ashri, dan pukullah mereka anak-anak jika meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Hukumnya wajib juga memukul anak ketika meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Hukumnya wajib memukul, tapi mukulnya di sini bukan pukulan untuk menyakitkan atau melukai, hukumnya haram, ya. Pukul yang menyakitkan atau melukai hukumnya
haram ya. Jadi pukulnya di sini untuk memberi penegasan. Ya, misalnya mukulnya pakai kain ya, atau mukulnya pelan ya. Jadi istilahnya untuk menegaskan kepada anak agar terbiasa untuk sholat dari kecilnya, ketika masuk masa baligh terbiasa menjalankan sholat. Kalau sebelum baligh tidak diperintahkan, tidak diajarkan untuk sholat, akhirnya ketika masuk masa baligh susah untuk sholat ya. Semakin berat untuk menjalankan sholat ya. Jadi ini kewajiban amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu adalah amanat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita untuk mendidik anak-anak kita, khususnya adalah dalam masalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinina kasaumin ataqahu. Memukul anaknya itu jika meninggalkan sholat ketika masuk umur 10 tahun. Sama seperti halnya puasa jika mampu menjalankan puasa. Anak kalau umur 7 tahun bisa untuk puasa, wajib memerintahkan anak untuk puasa. Walaupun istilahnya kalau nggak mampu sehari, setengah hari ya, tapi ini khusus untuk anak ya yang masih kecil. Sekarang banyak orang sudah dewasa, puasa bulan Ramadan puasanya setengah hari ya, puasa ya, siang makan ya, puasa lagi sampai maghrib ya, puasanya setengah hari. Jadi jika seorang anak dilihat orang tuanya yang tahu kira-kira anaknya ini sudah mampu belum untuk puasa. Kalau sudah mampu, perintahkan agar terbiasa berpuasa pada umur 7 tahun. Tapi umur 7 tahun kalau masih meninggalkan, ya biarkan, gak dipukul. Sama seperti halnya sholat, anak diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun masih gak mau, dibiarkan dulu, tidak dipukul. Nanti dipukulnya pada umur 10 tahun ya. Ketika anak sudah berumur 10 tahun mampu untuk puasa, wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk puasa jika mampu. Kalau nggak mampu ya semampunya, seperti setengah hari ya, sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataqal ghulama siyama thalathati ayyamin mutatabi'atin faqad wajaba alaihi shaumu syahri Ramadan. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang anak yang sudah bisa puasa 3 hari berturut-turut, maka wajib untuk puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kalau anak itu sudah bisa puasa 3 hari berturut-turut, dilihat umur 10 tahun gak puasa di bulan Ramadan, dipukul. Pukulnya ini untuk memberi penegasan. Ini yang diwajibkan oleh Allah, ini yang diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu, dan wajib bagi seorang wali, orang tua anak atau yang bertanggung jawab, mengajarkan kepada anaknya itu apa saja yang diwajibkan, ibadah apa saja yang diwajibkan, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya wajib. Orang tua mengajarkan anaknya apa saja yang wajib, apa saja yang haram ya, diajarkan sholat itu wajib, puasa itu wajib ya, dan hal-hal yang apa saja yang haram, mencuri haram, memukul haram ya, dan lain sebagainya, hukumnya wajib. Kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya, maka orang tuanya yang berdosa. Kalau orang tuanya nggak mampu mengajarkan, setidaknya dititipkan kepada seorang ustadz atau memanggil seorang ustadz untuk mengajarkan hukum-hukum agama kepada anaknya ya, sebab orang tua ini adalah yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, khususnya dalam masalah
agama ya. Sekarang banyak orang tua hanya fokus mendidik anak masalah dunia, sehingga ketika anaknya itu pintar dalam hal dunia, masalah dunia, tapi tidak punya agama, akhirnya apa? Kaya ya, tapi korupsi misalnya ya, mencuri, berbuat zalim ya, melakukan hal-hal yang haram, makan harta riba, percuma seperti ini. Jadi boleh-boleh saja orang tua mengajarkan, mendidik anaknya dalam masalah dunia, sekolah, kuliah yang setingginya, tapi yang lebih wajib adalah dalam masalah agama, karena yang bermanfaat itu adalah waladun soleh ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, jika manusia meninggal terputus amalannya, sudah tidak bisa beramal. Illa min salat, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatun jariyah ya, sedekah yang terus mengalir ya, pahalanya seperti sedekah kepada masjid, sedekah kepada majlis dan lain sebagainya. Selagi itu dimanfaatkan, itu pahalanya terus mengalir. Lalu yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, selagi dimanfaatkan itu ilmu, itu yang mengajarkan selalu mendapatkan pahalanya dari Allah. Makanya para ulama menganjurkan bagi seorang ayah atau orang tua, minimalnya mengajarkan kepada anaknya itu adalah surat Al-Fatihah. Mengajarkan kepada anaknya itu adalah surat, agar anaknya itu bisa membaca surat Al-Fatihah dari orang tuanya ya, sehingga apa? Namanya Al-Fatihah selalu kita baca dalam sholat, hukumnya wajib, sering kita baca ya, agar selama hidupnya anaknya itu membaca surat Al-Fatihah, orang tuanya yang mendapatkan pahalanya ya. Itu minimalnya. Istilahnya kalau orang tua nggak bisa mengajarkan agama, ustadz manggil ustadz yang mengajarkan kepada anaknya agama, minimalnya orang tuanya itu yang mengajarkan surat Al-Fatihah ya. Sebab ilmu yang bermanfaat itu pahalanya terus mengalir dari Allah Subhanahu. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, itu yang bermanfaat. Orang tua merasa gembira, merasa bangga, merasa senang ketika di dalam kuburnya, itu hanya karena anak-anaknya yang soleh. Anak-anaknya yang soleh, yang taat kepada Allah, itu orang tua menjadi bangga. Nggak bangga melihat anaknya, oh kaya, hartanya sekian misalnya, oh jabatannya tinggi, oh berkuasa. Di dalam kubur mungkin bangga di dunia, ketika masuk ke dalam kuburan nggak ada bangganya sama sekali. Justru khawatir akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi orang tua bangga ketika melihat anaknya, sebab ya, orang yang telah meninggal itu diperlihatkan keluarganya itu setiap hari Senin dan Kamis. Ya, setiap hari Senin dan Kamis diperlihatkan keluarganya kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ya, melihat ya, bagaimana ketika melihat keluarganya taat, bertakwa, soleh, ibadah kepada Allah, orang tuanya merasa bangga, merasa mulia, merasa senang, justru mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua ya. Ini karena sebab apa? Orang tua yang mendidik anaknya di masa kecilnya. Jadi diajarkan kepada anaknya itu apa saja yang wajib dan apa saja yang haram. Lalu yang berikutnya adalah wa yajibu ala wulatil amri gatlu tariki sholati kasalan in lam yatub wa hukmuhu muslimun. Dan wajib bagi wulatil amri, pemimpin ini kalau seandainya menjalankan hukum Islam ya. Jadi kalau menjalankan hukum Islam
itu seorang pemimpin wajib untuk menghukum mati orang yang meninggalkan sholat dalam hukum Islam. Tapi yang berhak menjalankan hanya seorang pemimpin. Ya, nggak boleh kita main hakim sendiri. Oh, itu orang nggak sholat, bunuh, haram hukumnya. Ya, nggak boleh. Ya, jadi pemimpin yang menjalankan dalam hukum Islam, syariat Islam, itu seorang pemimpin wajib untuk menghukum mati orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Ada meninggalkan sholat karena kasalan, yaitu malas saja meninggalkan sholat. Yang seperti ini hukmuhu muslimun, hukum orang seperti ini meninggalkan sholat karena malas, ya, itu dihukum mati. Ya, tapi disuruh taubat dulu untuk menjalankan sholat. Kalau nggak mau juga ya dihukum mati oleh pemimpin. Tapi hukumnya masih Islam. Hukumnya tetap dianggap sebagai orang Muslim karena meninggalkan sholat karena malas. Tapi yakin sholat itu adalah hukumnya wajib. Ya, dan maknanya apa? Wajib untuk kita sholatkan, ya, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan wajib dikuburkan di perkuburan orang Muslim. Ya, sebab dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, wa sallu ala kulli barrin wa fajirin, wajahidu ma'a kulli barrin wa fajirin." Ya, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah di belakang imam yang baik maupun yang buruk. Jadi tetaplah salat berjamaah walaupun imamnya itu baik atau imamnya buruk. Nah, ini perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi maknanya apa? Jangan gara-gara alasan oh ini imamnya nggak benar nggak mau sholat berjamaah. Tetap dianjurkan tetap untuk sholat mau imamnya itu baik maupun buruk. Tapi kalau imamnya yang soleh yang baik itu lebih afdol, ya, lebih besar pahalanya, fadilahnya. Tapi kalau imamnya nggak baik, tetap afdolnya itu sholat berjamaah. Jangan sampai tidak sholat ya, sallu khalfa, sholatlah di belakang imam yang baik maupun yang buruk. Wa sallu ala kulli barin wa fajirin, dan sholatlah kepada orang yang baik maupun yang buruk. Maknanya sholat jenazah, jenazahnya itu orang baik atau orang buruk tetap disolatkan. Yang penting adalah masih Islam, masih hamba yang muslim yang Islam, itu wajib untuk kita sholatkan, baik itu orang baik maupun orang yang buruk. Ya. Wajahidu ma'a kulli barrin wa fajirin, dan berjihadlah bersama orang-orang yang baik maupun yang buruk. Masalah jihad, ketika berjihad itu wajib ketika kita diserang oleh orang-orang kafir. Ya, wajahidu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, ya, dalam Al-Qur'an, berjihadlah di jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kalian. Jadi ketika diperangi oleh orang kafir wajib kita untuk berjihad, ya. Yang ikut jihad mau orang baik maupun orang buruk tetap kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu wara'a man qala la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kepada jenazah yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting ngucapin la ilaha illallah udah muslim, salatkan. Ya, wajib hukumnya. Dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mau itu orang soleh tidak soleh, imamnya baik atau buruk, tetap sholat. Yang penting sholat berjamaah. Ya. Lain halnya ketika seseorang meninggalkan sholat karena juhud, ingkar terhadap kewajiban sholat. Kalau meninggalkan sholat karena malas dihukum mati, itu tetap hukumnya sebagai orang
muslim ya. Tapi kalau meninggalkan sholat karena ingkar, oh sholat nggak wajib, pernah kita kaji sebelumnya ya. Sesuatu yang wajib dianggap tidak wajib ya. Orang misalnya nggak sholat, sholat itu nomor 2. Ini hati-hati, ucapan seperti ini bisa membuat orang menjadi murtad ya, keluar daripada agama Islam ya. Jadi kalau ingkar terhadap wajibnya sholat, ini hukumnya kafir ya, bukan muslim. Maknanya kalau meninggal nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim ya. Sebab apa? Mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi wa gahruhu biha wa gahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilatiha wa kulli man gadira alihim min ghairihim. Dan wajib bagi setiap orang muslim untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wajib bagi setiap orang muslim memerintahkan keluarganya untuk, baik itu istrinya, anak-anaknya, bahkan saudaranya, sepupunya, keponakannya, hukumnya wajib ya. Wa'mur ahlaka bis sholati. Sebelumnya pernah kita kaji, Allah berfirman ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, sabarlah untuk selalu memerintahkan keluargamu sholat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberimu rezeki ya. Ya, sebelumnya kita kaji, ini maknanya hubungannya kuat antara memerintahkan keluarga untuk sholat dengan rezeki. Hubungannya kuat. Kok tiba-tiba Allah bahas masalah perintah sholat, tiba-tiba bahas masalah rezeki? Maknanya hubungannya sangat kuat. Orang yang selalu sabar memerintahkan keluarganya untuk sholat, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak peduli, nggak memerintahkan keluarganya untuk sholat, itu susah rezekinya nah, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa bencana. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, penyusun daripada Ratib Al-Haddad ya, kitab Nasaih Diniyah, beliau berkata dalam kitab Nasaih Diniyah, perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau nggak mau juga untuk sholat anakmu itu, apalagi sudah dewasa, udah balik, paksakan untuk sholat. Kalau nggak mau juga, usir itu anakmu ya. Kata Imam Haddad, itu bukan manusia, setan itu ya. Naudzubillah min. Apa maksudnya setan? Bawa bencana ya, kita biarin, kita sabar-sabarin ya, justru membawa bencana, kesialan, kesengsaraan di dalam rumah kita. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik diusir ya, kalau tidak mau untuk sholat. Karena yang paling penting dalam agama Islam itu adalah sholat, ibadah yang paling penting yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi setiap orang muslim memerintahkan keluarganya, mendidik, memperhatikan keluarganya untuk sholat, memaksa keluarganya untuk sholat ya. Yang penting sholat. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika ya, sholat itu sangat ringan sekali, nggak ada capek-capeknya ya. Mending kalau disuruh bangun rumah misalnya, disuruh nguras sumur misalnya, atau disuruh sesuatu yang berat, itu wajar karena sangat berat sekali ya. Tapi ini hanya untuk sholat ya. Wudhu paling berapa menit, sholat paling berapa menit ya. Nggak disuruh lari-lari, nggak disuruh lompat-lompat, sangat ringan sekali, tapi beratnya luar biasa ya. Sampai rela meninggalkan sholat, membawa kesengsaraan, kesialan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan besarnya godaan setan. Karena setan tahu orang kalau sholatnya benar, amalannya itu pasti benar ya. Orang sholatnya rusak, amalannya itu pasti rusak ya. Orang kalau sholatnya benar, baik, hidupnya pasti baik. Orang sholatnya rusak, hidupnya juga pasti rusak. Jadi segala sesuatu tergantung pada sholatnya bagaimana. Orang yang istilahnya berusaha memperbaiki sholatnya, berarti berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah coba
ya kita paksain, kita buktikan, kita sholat berjamaah awal waktu, kita jalankan berapa lama, berubah hidup kita, rezeki kita berubah, hidup kita berubah, lebih berkah, lebih dirahmati oleh Allah, lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wajib untuk memerintahkan keluarganya sholat, maksa agar jangan sampai meninggalkan sholat, ya, mengajarkan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, apa saja yang membatalkan sholat, dan bahkan semua orang yang mampu untuk memerintahkan orang lain untuk sholat itu wajib hukumnya. Siapapun, misalnya Pak RT, Pak RW melihat orang lain nggak sholat, perintahkan, itu hukumnya menjadi wajib. Siapapun yang mampu untuk bisa memerintahkan orang lain untuk sholat, hukumnya wajib, karena termasuk daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, istilahnya nggak punya kuasa, nggak punya jabatan, nggak ada urusannya, itu nggak wajib. Tapi kalau ada hubungannya, itu menjadi hukumnya wajib. Ya, ini adalah apa saja hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berikutnya insya Allah yang akan kita kaji masuk di dalam masalah syarat sholat. Yang pertama adalah bersuci. Nah, kita kaji masalah wudhu, masalah mandi dan lain sebagainya. Insya Allah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Habib yang sudah menyampaikan materinya mengenai tentang sholat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ataupun tetangga-tetangga kita menjadi keluarga yang selalu mendirikan sholat, dan juga anak-anak kita. Dan yang terpenting juga mudah-mudahan di Masjid Al-Mumin ini sholatnya yang banyak orang yang memakmurkan masjid. Baik, karena masih ada waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari jamaah, baik ibu ataupun bapak. Kalau ibu silakan bisa ditulis. Ada yang ingin bertanya, bapak-bapak? Tidak ada. Mungkin ada pertanyaan dari saya, Bib. Jadi ada ini, Bib, misalkan dia nggak sholat, bolong-bolong, nggak sholat semua, misalkan sholat kadang nggak, tapi dia bilang nggak apa-apa, mudah-mudahan sholat saya kan masih bisa mengerjakan kebaikan yang lain, misalkan karena dia punya uang, misalkan saya bisa membagi anak yatim gitu. Karena apakah itu memang bisa menambal sholat yang ditinggalkan gitu, dengan menjalankan kebaikan yang lain? Iya, masalah hutang sholat berarti, ya, namanya hutang itu harus dibayar. Ya, kita punya hutang kepada warung sebelah kan harus bayar, ya, hutang kepada orang lain harus membayar. Nggak cukup ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Kita punya hutang kepada satu orang, nggak apa-apa, saya nggak bayar, saya masih bisa sedekah kepada yang lain, nggak bisa. Ya, tetap hutangnya kepada orang ini harus dibayar, nggak bisa ditutup dengan bersedekah kepada orang lain. Ya, sama seperti halnya sholat, kita hutang kepada Allah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dainullahi ahaqqu ayyubda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi nggak bisa ditambal dengan amalan-amalan yang lain. Masalah hutang ibadah yang wajib, ya, sholat nggak bisa digantikan dengan amalan yang lain, ya, puasa, zakat, karena ini adalah ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa ditambal atau ditutup dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Bahkan ibadah-ibadah yang lain tidak diterima kalau seandainya tidak membayar hutang sholatnya. Orang meninggalkan sholat, jangan dikira ibadah yang lain diterima, tidak. Ini maknanya
orang yang sholatnya rusak, semua amalannya menjadi rusak. Maknanya apa? Ibadahnya semua jadi rusak. Maknanya nggak diterima oleh. Jadi awal dalam hadis, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi yang pertama dilihat sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, amalan yang lainnya semua menjadi benar. Maknanya apa? Semuanya ibadahnya diterima oleh. Dilihat pokoknya dulu sholatnya. Sholatnya rusak, amalan yang lainnya jadi rusak. Maknanya semua ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah. Yang membuat amalan kita diterima oleh Allah jika sholat kita ini benar, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi justru gara-gara meninggalkan sholatnya itu, semua ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Jazakallahu khairan Habib atas jawabannya. Sekali lagi pada para jemaah yang ingin bertanya. Ya, jika tidak ada berarti selesai sudah pengajian kita pada malam hari ini. Dan untuk informasinya, insya Allah pekan depan bulanan belum masih tanggal 31, berarti ada satu kali pertemuan lagi masa tidak. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat sampai nanti terus, dan mudah-mudahan kita selalu panjang umur sehingga bisa menghadiri selalu majelis taklim di Masjid Al-Mu'min ini. Baik, sebelum ditutup seperti biasa akan ditutup dengan doa penutup majelis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين